Oh, oke. Baik. Untuk prakteknya di klinik Muhammadiyah. Oh, Uh, ya, ya dok. ini Muhammadiyah mana itu, Dok? Yang pertama dok di Universitas Muhammadiyah Aceh. Oh, di Universitas Muhammadiyah Aceh ya. Oh iya, Iya baik. dok. Berarti ini sama juga nih statusnya. Baik, Baik. makasih, Dok. Dokter Noviawati. Selamat siang dok, perkenalkan nama saya Siang. Dr. Noviawati dari Kepri, Batam juga alumni Untar 98 dokter, terima kasih. Oke. Kalau prakteknya di mana, Dok? Oh ya, Klinik kah prakteknya atau di Batam dok, di Klinik Pratama. Pripatama? Oke, baik. Makasih. Dokter Imelda. Selamat sore dok, nama saya Dr. Sore. Imelda. Ya. Saya asal Universitas Metodis, Tambuk 2005. Saat ini saya bekerja di Puskesmas Sukaraja, Oh, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau dok. oh, saya pikir di Jawa, Sukaraja. Enggak dok, yang di Ya, tugas tanah darat dok. oke, baik, makasih. Tidak. Berarti kalau apa tadi metodis itu di Sumatera Utara ya, di Medan ya? Iya dok, di Di Medan dok. Medan ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih dok. Dokter Ramsia. Eh, Perkenalkan dokter, nama saya Dokter Ramsia alias Riris Lambok Nauli. Saya alumni FK UMI Metodis angkatan tahun 2001. Oh, Saya bekerja saat ini di Puskesmas Kandis, Provinsi oh, Riau, Dok. Dan, oke, baik. Terima kasih, Puskesmas ya. Yang Puskesmas baru satu ini kayaknya nih. iya, Dok. Dokter Rahma, silakan. Izin dok, saya Dr. Dayani. Halo, suaranya. Halo. Saya dari Aceh dok, Oh, baik. Terus kalau prakteknya, Dok, di rumah gimana? sakit Sigli dok, di Aceh, di PD, Oh, di PD. di PD. Sebagai apa, Dok? Di rumah sakit. Ah, dokter giginya dok. Oh, dokter IGD, baik. Kok tertarik pakai PKKLP gimana, Dok? Ah, tertarik dok, karena kan sebentar lagi saya di Puskesmas dok. Oh, Ah, setelah saya belajar, setelah 3 modul ini, jadi tambah ilmu pengetahuan juga dokter. ya. Rupanya KKLP ini nggak yang seperti saya pikirkan dok. Hmm. Gimana tuh dulu ekspektasinya apa tuh? Gimana dok? Ekspektasinya, persepsinya apa tuh dulu sebelum Kalau dulu bergabung saya, ini? saya pikir cuman pelayanan yang komprehensif dan menyeluruh aja dok. Banyak nggak sebatas itu. Kita juga belajar wellness, kita juga belajar banyak dok. Ya, belajar Ya, kebugaran, harus bisa membuat meal plan. ya, ya, ya. Jadi memang komprehensifnya lebih lagi ya gitu ya. Oh, jadi nanti akan pindah ke puskesmas gitu ya, Iya dok, Dokter Rahma? benar. Oke, baik. Terima kasih, terima kasih. Ya. Dokter, kok hilang tadi? Oh, enggak ya. Tadi ada Dokter Zainal. Iya dok, saya Dokter Zain, dok. ya. Silakan. Selamat sore dokter, saya Zaina, Sore. alumni Trisakti, Angkatan 95. Sekarang saya Oke. praktek sebagai dokter mandiri di Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih Oh, baik. dokter. Ya, terima kasih. Kemudian Dokter Febrina. Ya dok, terima kasih. Saya Dr. Febrina dok dari Puskesmas Sail Pekanbaru. Saya Oh, alumni Yarsi angkatan 2001 dok. Terima kasih. baik. Di puskesmas lagi ya. Ada dua berarti tadi. Ya dok. Ya, terakhir Dokter Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mira Waalaikumsalam dari Riau, dok, dari Ya, Puskesmas Kotorajo, alumni oke. UNRI. Oh, ini nanti. Oh, iya, baik. Tadi prakteknya di mana, Dok? Puskesmas juga, dok. Di puskesmas juga ya? Oh, iya. Ya. Lagi ada tiga ya. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih semua Dok, Bapak Ibu. Terima Mariaman kasih. belum dok? Eh, Mariaman belum dok? oh, belum ya? Oh, Iya, soalnya ini berubah dia tadi apa susunan. Mariaman Mohon dok, maaf. izin dok. Silakan, silakan. Alumni Universitas Islam Sumatera Utara.
Medan. Wisu. Ya, Oh, Wisu ya sekarang ya. praktek di Batam, Dok. Oke, baik. Klinik swasta. Yang selesai. Terima Terima kasih, kasih, Dok. Dokter Mariaman. Terima kasih. Udah ya, kayaknya semua udah. Ya, Mohon sudah maaf lengkap, tadi Dok. Ya. keputar ini susunannya. Teringat. Baik. Nah, dari kira-kira nih, ada yang mau dibahas dulu nggak sebelum kita mulai ke diskusi kan? Kalau dari panduan diskusinya itu, mungkin Bapak Ibu sudah dapat ya panduan diskusinya ya? Sudah, Dok. Sudah ya? Kan dibagi, peserta dibagi sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ada skenario kasus etik di mana menganalisis serta memberikan resolusi. Baik. Oke. Kita bahas satu-satu aja berarti ya, skenario itu ya. Ya, Dok. Ya. Cuman panduannya adalah tadi sebentar. Cuma peserta dibagi dua kelompok nih, gitu ya, pro kontra gitu ya. Ya, tadi ceritanya begitu, Dok. Ah, jadi kayak di mana di ILC atau di apa gitu ya, di diskusi itu kan jadi mesti ada pro kontra gitu ya. Nah, terus bagaimana? Siapa yang mau jadi pro, siapa yang jadi kontra? Gimana cara pembagiannya? Berarti hanya dua kelompok gitu ya, Dok. Berarti Ya, bagi rata, jadi 5-5 orang gitu. ya bagi 5-5. Ayo, Eh, yang di kelompok satu jadi mau anggotanya siapa aja, teman-teman? yang pro siapa, yang kontra siapa? Ini ceritanya kayak gitu tuh. Saya lebih suka kontra. Jerman. Waduh, Jerman nggak? Yang kontra Dokter Mira yang ya. Iya. Kontra Dokter Mira ya. Kontra, Dok. Jerman. Oke, ya, ya. Antagonis gitu ya, Dokter Mira ya. Iya, saya perannya antagonis terus, Dok. Siapa yang mau menemani Dokter Mira? Atau Dokter Jaina bagi aja langsung. Iya. Oh iya, boleh bagi langsung Oh aja. gitu. Ya sudah, Dokter Mira sama saya, Dokter Farhani ya, Baik, Dok. Dokter Riris ya. Baik, Dok. Satu lagi siapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Skenario-nya mana, Dok? Kenapa? Skenario Yang kita. ini yang kontra nih, yang kontra. Masuk grup kontra. Dokter Imeda ini berminat. Jadi Berminat. kemarin Wajahnya jadi antagonis kok. kemarin jadi yang pro karena ayah hari ini disuruh jadi kontra. Jadi saya kontra nih. Dokter Konsan ya, biar ada lagi satu ya di kontra ya. Dokter Nanti Mira, di pro. record. Belum record ya? Iya. Udah, Oke. Boleh, Dokter, boleh. bukannya sudah record. Saya screenshot udah, bisa udah. saya. Udah record kan? Udah, Tapi udah. kayaknya waktu udah. pertama masuk udah langsung record. Yang pro Dokter Mariaman, Dokter Novi, terus Dokter Imelda, yang keempat Dokter Febrina ya. Satu lagi. Dok. Ya. Siapa lagi yang ketinggalan? Saya belum. Siapa yang belum saya sebut? Saya dulu. Saya belum. Dokter Oh ya, Rahma. Aduh, sorry dok. Ya, Dokter Rahma. Oke, dah lengkap. Jadi yang di grup kontra itu Dokter Mira, saya Zainab, Dokter Farani, Dokter Riri sama Dokter Konsan. Yang di grup pro itu Dokter Mariaman, Dokter Novi, Dokter Imelda, Dokter Febrina sama Dokter Rahma. Oke, baik. Wah, makasih. Kuat banget ya Sama dok. pembagiannya. Oke, baik. Ini udah jadi. Kemudian kita mulai aja dengan skenario pertama ya. Ya dok. Ya. Teknik diskusi. Oke. Kalau di sini kan ada materi, saya pikir kayak materi kan tadi sudah ya oleh Dokter Ali. Kayaknya langsung aja lah. Skenario 1, data pasien bocor ke media sosial. Bantuin saya screen, Dok. Dokter Rahma, nggak bisa laptop saya, nggak tahu kenapa nih. Kayak ada yang belum disetting gitu.
Soalnya di mana ya? Soalnya Kalau di grup dok yang udah saya share tadi dok. Ada tuh yang udah di. Mel, bantu share screen, Mel. Aku pakai HP kak. Hmm, Ini harus di setting dulu nih. Kamera buka biar saya SS. Dr. Febrina, Dibacakan aja dok. Harusnya inilah share screen lah. Oh iya. Dr. Farhani mungkin bisa bantu. Dari HP, Dok. Oh iya ya. Dokter Karena Background Konsam. juga harus nggak di bisa setting Dokter ganti. Konsam Saya bisa baca dok. ya, mau? Boleh? Dokter Konsam pakai laptop dok. Bisa share Ah, screen dok. saya sebentar. Saya nggak pakai laptop. Saya pakai tab. Mana saya pun nggak ngerti nih. Mana ini? saya udah saya ambil. Nih ya, sekali lagi ya. Ah, sudah bisa atau saya Satu, dua, tiga. Udah. Ini ngapain? Foto ya? Foto. Oh, share Foto-foto. screen Dokter Rahma. Udah kan? Udah kirim ke grup. Udah kirim ke grup. Iya dok, makasih dok. Oke, sana. Ada yang bisa share screen? Caranya Kak Mir. Iya, restricted di sini. Nggak mau. Kayaknya harus diubah, di setting dulu. Oke. Di upgrade. Apa saya sharekan aja deh? Saya yang share begitu? Boleh dok, minta izin dok. Iya. Oke. Baik, ini sudah kelihatan? Kelihatan, Dok. Sudah Ya. dok. Nah, data pasien bocor. Monggo ada yang bacakan dulu. Ya, saya bacakan, Dok. Seorang tenaga kesehatan secara tidak sengaja mengunggah foto layar komputer yang menampilkan data pasien di media sosial. Meskipun nama pasien tidak terlihat jelas, namun beberapa informasi seperti diagnosis dan tanggal kunjungan dapat diidentifikasi. Pertanyaannya, apakah tindakan ini merupakan pelanggaran etik? Mengapa? Kedua, bagaimana cara mencegah kebocoran data seperti ini di fasilitas kesehatan? Yang ketiga, apa sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku dalam kasus ini? Dan yang keempat, argumen pro dan argumen kontra dari skenario tersebut. Skenario 1 aja dok, yang kita role playkan dulu. Atau langsung semua skenario? Satu-satu aja. Satu-satu. Baik dok. Berarti ini langsung aja dok. Berarti kita dari pertanyaan nomor 1 dulu kali ya, kita bahas satu persatu ya dok, gitu ya maksudnya. Iya, silakan. Iya, satu-satu dulu. Dari pertanyaan diskusi nomor 1 sampai 4. Ya, ini pertanyaan diskusinya, apakah tindakan ini merupakan pelanggaran etik? Jelas pelanggaran etik ya. Kalau tadi dari PowerPoint dokter, penjelasan dokter Ali tadi dijelaskan. Izin dok, suaranya putus-putus, gak kedengaran. Ya, ini apakah tindakan ini merupakan pelanggaran etik? Ya, jelas ini merupakan pelanggaran etik karena konsep etik itu sendiri menjaga kerahasiaan data klinik dan data komunitas dalam pelayanan dokter keluarga. Berarti nomor 1 jawabannya merupakan pelanggaran etik, dok. Iya. Yang kedua. Sebentar dok. Ya, jadi kita bahas dulu pro kontranya bagaimana kira-kira. Apakah jadi harusnya yang
pro berarti kan yang pro ya menganggap bahwa ini adalah pelanggaran etik. Ketidaksengajaan gitu ya, Dok. Nah, tapi yang kontra berarti enggak gitu menganggapnya gitu. Gimana? Iya Oh betul. iya dok, berarti kami sekarang yang tidak ya, yang kontra ya dok ya. Pro Yang dulu. kontra. Yang pro. Iya. Yang pro dulu. Yang pro dulu gimana argumentasinya? Iya. Kalau yang pro, Dok, ini karena tenaga kesehatannya kan tidak sengaja, Dok. Bukan kesengajaan. Jadi menurut saya sih dari argumen pro-nya itu, Dok, ada kata-kata tidak sengaja. Mungkin yang teman yang lain yang setuju. pro. Gimana? Yang pro lagi gimana membantu menegaskan lagi? Tapi kan, Dok, ini juga nama pasiennya tidak terlihat jelas gitu, Dok. Jadi Iya, walaupun tidak mutlak memang ada kebocoran data begitu, Dok. meskipun tidak Nggak menyebutkan bisa nama, dong. tapi tetap pelanggaran privasi dok. Dok, maksudnya Karena pro dan kontra ini kan pro kan pertanyaan ya apakah ini merupakan pelanggaran etik? Kalau pro dia berarti dia merasa ini pelanggaran etik. Kalau kontra ini bukan pelanggaran etik gitu, Dok. berarti yang Kebalik ya? keempat dok, pertanyaan keempat nanti yang ada pro dan kontranya. Ini pertanyaan pertama, apakah ini pelanggaran etik? Iya. Ya, Nanti ya, yang ya. keempat kan ada pertanyaan argumen pro dan kontranya di situ mungkin dok. Ya. Nggak, artinya persepsi bahwa yang pro itu dalam menjawab nomor satu ini loh. Oh, Dalam gitu. jawab nomor satu, apakah yang pro itu maksudnya Berarti yang dia melanggar ya, Dok ya? pro bahwa ini melanggar. Ya kan Pro pro-nya jadi berarti sini yang pro-nya melanggar. melanggar. Nah, Karena tadi Dokter Farhani awalnya dia bilang melanggar, jadi saya pikir Dok di sisi yang kontra ini yang menjawabnya gitu, Dok. Gitu. oh nggak apa-apa. Jadi yang pro dulu. Kan kita berargumentasi bahwa yang menurut yang pro yang melanggar. Kalau Kenapa yang pro melanggar? itu yang memang harusnya jawabannya ya, Dok ya? Memang seharusnya Nah, nggak tahu. Enggak, kalau menurut saya pro itu dia berada di pihak yang benar. bersalah. Yang menyebarkan. Tidak Kalau pro tidak dia mesti. di pihak yang Ya. menyebarkan. Kan kita nggak tahu ya. Kalau Kita pro kan itu Soalnya kali dok, kalau soalnya kalau mendukung, dok pro itu bukan sesuai dengan skenario dok. Sedangkan kontra itu berlawanan dengan skenario. Misalnya kan ini di skenario part satunya pasien tenaga kesehatan tidak sengaja menggugah foto Ya. layar komputer. Jadi Ya. dia tidak sengaja itu bukan berarti dia melanggar hukum, tapi ketidaksengajaan dia. Iya, berarti dia berada di pihak Ketidaksengajaan dia. Berarti Gini. kalau di dalam pihak hukum pidana seseorang yang tidak sengaja itu tidak terjadi adanya malpraktek atau kesalahan. Gini. Kayaknya Bapak Ibu udah mulai menganalisis nih maksudnya ya. Memang ya harus dianalisis ya. Tapi maksudnya untuk kepentingan diskusi ini, artinya kita sepakati aja. Maksudnya yang pro itu apakah yang misalnya kan ini sebenarnya tindakan ini melanggar apa tidak gitu ya. Nah, kalau yang misalnya yang pro ini pro mendukung bahwa dia itu nggak apa-apa gitu. ya. Pro itu kan nggak apa-apa, ya kan? Maksudnya nggak apa-apa, dia kan nggak sengaja, nggak apa-apa gitu. Ya. Yang kontra berarti menganggap bahwa Kami ini nggak melanggar. setuju, kami nggak setuju. Nah, gitu. Nah, yang nggak setuju maksudnya nggak setuju Nggak setuju bahwa itu dianggap nggak apa-apa, Dok. oh gitu. Nah, Iya. ya. Nggak Ayo. sengaja nggak setuju kontra berarti kan. Ya, Iya, ya, yang nggak meskipun setuju nama kontra. nggak muncul tetap Berarti aja. tadi pendapat yang pertama benar ya, Dok ya? Karena kan dia tidak sengaja. Terus Betul. yang Ya. kedua, Nah, terus nama pasien pun tidak terlihat jelas. Ya, Nanti benar nah, kontranya betul. Dokter Mira kasih alasan kontranya apa gitu, Ah, Dok? gitu. Ya. Ya, Yuk, mari. kontranya walaupun nama pasien tidak Nggak tersebutkan, namun di situ kan ada informasi lain. iya informasi lain seperti data dia kapan dia berobat, identitas lain dari pasien selain namanya tetap terekspos gitu dok. Ya. Dan berpotensi Bagaimana? merusak kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan tersebut nantinya. Ya, betul dokter. maaf dok, nggak ada yang ngetik di Word, share screenshot Iya, biar di kayaknya harus Ini ketik saya ya. ngerti, cuma nggak ter-share screen. Ya, nggak bisa kan? gitu. Ya. Nggak bisa terscreen karena saya yang lagi screen. Apa saya ngetik kok dok? Oh gitu ya, aja. baik. Terima kasih Dokter Terima kasih Mira. Dokter Mira. Baik, jadi
tadi yang pro menganggap bahwa ini nggak apa-apa, bukan pelanggaran etik karena pertama tidak sengaja. Yang kedua, tidak ada data identitas ya, Iya dok. tidak ada identitas. Yang ketiga apa ya tadi? Apalagi dokter 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 yang lain, dokter Oke, Rahma. Tidak terlihat jelas, Dok. Tanggal Iya. Nama kunjungan, pasien tanggal tidak terlihat kunjungan. jelas. oke. Kenapa? Tapi yang Sama sudah dihapus mungkin dok, izin dok, mungkin sudah dihapus. Udah cepet-cepet maksudnya dihapus setelah sudah sadar gitu dok. ada tulisan begitu Pak? Nggak ada. Kalau di sini saya dari Nggak yang ada. kontra ya. Dari situ kan dari skenarionya walaupun namanya tidak tampak jelas, tapi kan informasi lain seperti diagnosa, tanggal kunjungan dan itu dapat diidentifikasi. Itu artinya ya data ya, biodata atau informasi dari pasien itu walaupun nggak sepenuhnya kan udah ada yang terekspos gitu loh. Kalau dengan kata dapat diidentifikasi berarti kan ketahuan. Bisa Tanggal dilacak artinya. Kalau kayak begitu kan tetap udah melanggar aturan yang seharusnya. Ya gimana teman-teman yang pro? Bagaimana? Pro tadi baru ada 2 alasan ya. Pertama, kesalahannya tidak sengaja. Yang kedua, belum terungkap kok identitasnya gitu ya. Karena nama pasiennya tidak terlihat jelas kan. Nah, ada alasan lain? Ya mungkin dengan nama pasien yang tidak terlihat jelas agak sulit gitu. Karena kalau diagnosa mungkin ada pasien yang ini dengan DM juga, yang ini juga DM Iya. gitu. Dengan tanggal kunjungan yang sama juga ada Banyak juga beberapa orang pasien yang DM, pasien hipertensi, tapi kan namanya tidak tahu gitu. Identitas pasiennya cuma, tidak diketahui dengan jelas gitu. mungkin maksudnya dokter yang tadi tuh identifikasinya jadi tidak tepat karena namanya nggak jelas. Karena di hari yang sama dengan diagnosa yang sama ada pasien yang lain juga seperti itu mungkin. Agak sulit Iya. dilacak mungkin Ada ya, beberapa Dok. gitu ya dok. Iya, jadi sulit untuk diidentifikasi karena nama pasien yang tidak jelas itu. Itu aja sih, Kak Mir. Tapi kan ada kemungkinan juga dengan adanya tanggal walaupun ada beberapa misalnya ada beberapa kasus yang sama ya jadi otomatis kan jadi apa ya suatu sumber orang bisa nebak-nebak ini siapa. Jadi malah menurut saya jadi yang pasien yang lain itu jadi kemungkinan bisa terungkit gitu loh karena orang menebak-nebak gitu. Ini siapa ya? Wah, jadi penasaran kan hari itu yang berobat DRM siapa malah jadi membuat menyebar mempengaruhi ke pasien-pasien lain. Enggak begitu. Iya, data yang bocor itu tetap bisa diidentifikasikan oleh pihak tertentu. Misalnya pasien yang mengenali informasi mereka sendiri, dia lihat tuh di media sosial kan, oh iya tanggal sekian jam itu aku kok di ini dia merasa kerahasiaannya itu terganggu gitu. Kemudian pelanggaran ya tetap pelanggaran meskipun itu tidak disengaja. Jadi harus tetap kita follow up lah gitu. Iya betul dok, saya setuju dengan Dr. Riris ya. Jadi dalam hal ini selain pasien itu dia bisa mengidentifikasi sendiri, juga mungkin pasien-pasien lain yang dengan diagnosa yang sama, yang seperti tadi saya bilang di hari kunjungan sama kan jadi nebak-nebak itu punya saya bukan ya gitu loh. Kan jadi menimbulkan keresahan ya gitu. Iya. Nah, fotonya pakai stiker Kan udah kali, Dok. cepet-cepet dihapus dok, jadi nggak sempat dilihat banyak orang dok. Enggak, fotonya mungkin pakai stiker, jadi nggak kelihatan banget Udah. mukanya. Ada emotikonnya gitu mungkin. Iya. Tapi yang pro ini ya, misalkan bisa nggak sih kalau ini dianggapnya sebagai edukasi gitu? Ya, Bisa dok. jadikan Bisa, Dok, bisa. untuk meningkatkan kesadaran. Mungkin di yang diagnosa yang tidak sengaja diunggah itu ada peningkatan kasus
di dalam wilayah kerja itu, Dok. Mungkin seperti itu, Dok. Jadi untuk membuat masyarakat itu lebih waspada atau gitu, Dok. Nah, kalau seperti gitu gimana teman-teman yang kontra? Apakah masih bisa diterima nggak? Wah, ini mungkin ya buat edukasi gitu. Menurut kami nggak bisa, Dok. Walaupun itu mungkin ada efek, ada istilahnya dapat bonus ya, Dok, dengan Ya. kesalahan yang dibuat mendapatkan bonus bisa sebagai bahan edukasi, tetap kesalahan ya kesalahan itu kan itu menyangkut SOP atau prinsip dasar gitu loh. Ya. Ya, takutnya akan ada Ya, komisi tetap aja penyalahgunaan kalau datanya, Dok. tetap aja kalau kita mau menyebarkan sesuatu data itu termasuk kan ini data klinik namanya kan perlu ada persetujuan kan Ya. dari yang bersangkutan. Iya. Iya, iya. Di Oke. sini kan dibilang tidak sengaja, Iya. tetapi namanya tidak terlihat jelas. Walaupun diagnosis dan tanggal kunjungannya dapat dilihat, bisa saja kan karena nama tidak terlihat jelas kan jadi bisa disamarkan. Kan misalnya nama A, kan banyak nama A, namanya tidak sengaja. Tidak sengaja itu berarti kalau dalam hukum pidana kan tidak terjadi masalah. Tapi itu terjadinya pelanggaran privasi pasien karena tersebar namanya. Walaupun namanya tidak tersebar, ya tetap aja identitas lain tersebar gitu. Pelanggaran privasi pasien jadinya. Nah, kalau tadi dokter siapa yang bilang? Kalau di pidana itu bagaimana sih kita membuktikan intention, niat? Wah, ini nggak sengaja nih, itu bagaimana cara pembuktiannya? Apakah bisa ya? Mungkin dengan pertanyaan, Dok. Iya, bagaimana mungkinnya? Tidak disengaja. Pada saat mengunggah itu dia pada saat ngapain gitu? Kepencet kah tidak sengaja atau dia memang apa gitu, Dok? Ya kan? Tidak sengaja ini dalam arti dia tujuannya apa? Kita tanya dia mengunggah, kemudian atau apakah dia salah ketik, terpencet, ya? Nah, pastikan lagi kan, Dok. Nah, apa tujuan itu mengunggah sesuatu di media sosial? Karena kan mengakibatkan kebocoran data Iya, pasien. tujuan awal dia sebenarnya mengunggah itu untuk apa gitu kan? Niatnya gitu ya, Dok ya. Oke. Ini kok saya belum dengar dari bapak-bapak ya? Gini dok, Iya, maksudnya silakan. gini dok, dia mengupload itu sebenarnya dengan sengaja itu, Wah, sengaja dengan nih ya? sengaja. Iya, kita kan nggak tahu kalau tim medisnya itu ngomong tidak sengaja, tapi kita berpikiran bahwa itu adalah sengaja. Nah, dia menyamarkan itu. Karena apa? Kerugian di pihak pasien, di pihak kami. Karena apa? Mungkin ada masalah bisnis atau masalah apapun. Jadi keluarga yang lain bisa ngecas keluarga ini kan gitu. Kalau gara-gara ada yang viral ini gitu. Konflik bisnis gitu ya maksudnya, Dokter Konsan? Ya, bisa itu. Mak, ngeri kali. Harus ngeri. Kepala rumah sakit lain teorinya ya kan. Kalau menurut saya nggak sengaja itu, Dok. Itu Jadi nggak tertekan apa-apa? itu. Tertekan. Karena fotonya itu nggak ditutup. Nggak ditutup tuh masih? Dia tidak jelas nampak. Tidak jelas kan berarti tertutup gitu. Tidak. Kalau memang tertutup itu kan jelas tertutup. Jadi mungkin tertekan dia terekspos. Ada yang menutupi gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu nih, sebenarnya yang dimaksudkan tadi kan kerahasiaan data pasien itu ya. Apa saja data pasien yang harus dirahasiakan? Sebenarnya yang menjadi apakah bagian tertentu, misalkan nama gitu, sehingga kalau tidak ada nama ya tetap nggak apa-apa gitu atau bagaimana? Ini cerita yang benar ya, Dok ya?
Atau cerita yang mana? masih main pro kontra lagi? Ya, silakan. Oke, masih pro kontra nih. Ini terkait dengan pro kontranya soalnya sebenarnya dokter eh, dokter Iman tuh menggait kita gitu supaya ini bisa lebih Ya, 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 sebenarnya data silakan. pasien yang harus dirahasiakan itu mencakup semua informasi yang bersifat pribadi dan medis yang hanya dapat digunakan untuk Ya, mengidentifikasi individu atau mengungkapkan kondisi kesehatannya. Itu aja mungkin dok yang Nah, memang harus dirahasiakan. saya setuju dengan Dokter Farhani. Jadi seluruh identifikasi dan segala dokumen klinis itu wajib dirahasiakan. Tidak boleh keluar satupun. baik. Bagaimana yang lain? Jadi sebagian pun sudah dianggap adalah data eh, pasien yang harus dijaga kerahasiaan. Benar, Dok. Mungkin pun Bagaimana? kalau seandainya memang untuk edukasi apa yang mengupload itu, yang menyebarkan bocor data itu, dia bisa harusnya minta izin menyamarkan, dulu gitu kan. boleh dok, atau dengan menyamarkan, misalnya namanya Nyonya S atau Tuan P, tidak dengan nama lengkap. Data-datanya juga disamarkan gitu dok. Itu kalau untuk edukasi ya, kepentingan edukasi. Oke. Ya, bagaimana? Bapak Ibu? Dok, mau nanya dok, kalau seandainya kayak di klinik-klinik kecantikan itu kan ada kadang di expose foto before, after, setelah melakukan perawatan gitu. Kalau itu tuh walaupun hanya ditutup matanya, tapi secara ini wajahnya tuh terlihat. Bagaimana itu sebenarnya, Dok? Sebenarnya bisa dok. Harusnya itu tetap minta izin ke persetujuan dari pasiennya gitu loh. Ini Bu, ini saya record ya, dan sesuai aturan harusnya izin. Nanti ini boleh nggak saya publikasikan, saya uploadkan gitu, misalnya diiklankan atau gimana gitu. Jadi Tapi prinsipnya biasanya tetap ada sama. juga sih yang mengaburkan bagian matanya seperti itu. Ya tetap harus. Sebenarnya kan pada prinsipnya setiap foto, biasanya yang saya tahu baik di seminar pun ya, ataupun mungkin beberapa pemilik klinik kan mereka menutup mata ya, karena mata itu lebih memberikan memperjelas raut wajah orang. Jadi biasa dengan ditutup mata kan jadi lebih samar. Cuma tetap walaupun ditutup mata kan itu foto itu kan adalah identitas, hak privasinya pasien juga gitu loh. Walaupun dokumentasi itu kita sebagai pemilik klinik kita ambil, kita mau untuk arsip atau dokumentasi ya, untuk pembanding atau untuk menelusuri perkembangan penyakit. Cuma kan itu harusnya kan info di dalam rekam medisnya, tidak untuk dipublikasikan. Kalau memang dipublikasikan ya tetap harus kembali seperti aturannya, harus minta izin pasien, sama seperti kita mau minta data untuk penelitian atau apa gitu. Basicnya sama sih kalau menurut saya. Jadi tetap harus izin pasien. Dokter Febrina, yang tadi disampaikan itu sebenarnya di mana dia munculnya foto itu, di mana? Di medsos kah atau di Ya, iklan? di medsos dok. Biasanya kan suka di Instagram dari klinik tersebut gitu dok. Oh ya. Bagaimana tuh Bapak Ibu? Iya dok, Tadi kalau kalau dari Dokter Zainal, etiknya itu kalau memang atas izin pasien, terus bagian mata kita blur juga, saya rasa sih tidak masalah, karena kan untuk kepentingan satu edukasi juga seperti itu dok. Yang penting nama pasien, umur pasien, alamat pasien kita tidak sebar seperti itu dok. Atas izin pasien yang paling penting dok. Sebenarnya kan dok, tujuan promosi klinik kecantikan itu dia ingin supaya pasiennya lebih banyak. Jadi itu sebagai edukasi. Oh begini loh setelah tindakan. Oh begini loh sebelum tindakan. Jadi tujuannya itu sebenarnya tujuannya lebih ke edukasinya dokter. Iya, Walaupun tetap namanya walaupun mau tidak edukasi kan disebutkan, tetap harus izin. Iya, Konteksnya tetap harus persetujuan pasien gitu ya loh. benar. Boleh. Itu harus itu. Tapi Ya. biasanya sebelum ekspos ke media sosial, before after pasti udah minta izin dulu ke pasiennya. Boleh ya, ini saya posting ya.
Kalau Ya, pasiennya izin diposting, kalau pasiennya nggak izin pasti nggak akan diposting. Ya, ya, oke, baik, setuju itu, Dok. baik, oke. Nah itu apa tadi pengembangan kasusnya ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, apakah setuju akhirnya pelanggaran etik? Ya. Ya, setuju. Ya, Ya, Setuju. setuju dok. Iya, Kalau nggak pakai pro dan kontra tuh saya setuju Setuju, Dok. pelanggaran. gitu ya. Tapi saya di Soalnya, tim pro gimana dok? Ini dokter iya Jainta betul. ini aduh berat sekali nih Iya, kelompoknya. jadi Berat kali jadi pro. Iya. Itu kayak kayak ini ya, kayak pembela itu membela ini gitu ya, kayak nah pelajar ini. ya. Kayak Kayak Hotman pembela Paris yang ya. kalah. Hati Ya. berontak ya, Dok. Iya. Makanya nanti biar agak berimbang nanti gantian perannya. Ya, bagus Gitu dok. ya. Setuju dok. Gantian perannya. Jadi Oke, mungkin ini pertanyaan kedua kita berpindah. Dok, mohon maaf saya mungkin perlu menyampaikan aja dikit ini biar Oh iya, baik, biar Dok. apa Maaf, namanya Dok. biar Ya. nggak apa-apa. Sebentar. Tadi nomor pertama aja ya. Memang iya betul dianggap ini pelanggaran etik karena tadi itu bahwa yang dikatakan data pasien itu memang semua secara keseluruhan. Dan sebenarnya tadi concernnya kenapa sih kita harus menjaga kerahasiaan itu kan etik itu karena memang tadi ada bahwa otonomi pasien kan. Pasien itu berhak untuk apa namanya berhak bahwa dia tuh bisa merahasiakan atau mengeluarkan identitas dia berdasarkan atas keputusan dia sendiri. Nah itu ditunjukkannya adalah dengan informed consent, gitu. Jadi apapun yang terkait sama pasien memang betul iya bahwa itu pelanggaran etik. Nah cuman itu memang kalau masalah sengaja atau tidak sengaja itu memang masih agak sulit ya pengakuannya ya karena itu harus didukung oleh data yang lain lagi gitu ya. Nah, sebenarnya dok, yang tadi mungkin informasinya belum terlalu jelas adalah kan ceritanya si nakes ini mengunggah gitu ya. Mestinya dia kan mengunggah itu berarti pakai akunnya dia ya, akunnya dia. Iya, makanya itu tadi dokter Konsat Nah, bilang sengaja itu. jadi maksudnya buka akun dia itu kalau misalkan tidak sengaja tidak sengaja mengupload itu memang agak susah juga dipahami juga ya, kok bisa sampai gitu ya. Baik, oke deh. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana Nomor 2. cara mencegah kebocoran data seperti ini di fasilitas kesehatan? Ya, baik. Jadi kebocoran itu bisa kayak gini kan, misalkan di foto screenshot, ya kan. Tetapi bentuk kebocoran yang lain yang bagaimana lagi yang bisa kira-kira terjadi? Apalagi ini kan era di mana rekam medik elektronik kan. Rekam Ya, medik mungkin elektronik. untuk mencegah yang bisa kita perhatikan di sini kan kalau mengupload mungkin benar seperti kalau kita anggap dia benar tidak sengaja berarti pada saat dia bekerja tenaga medis ini harus konsentrasi jangan sambil main handphone jangan suka main sosmed gitu loh sehingga tidak terjadi ketidaksengajaan ada foto-foto dan terambil foto di layar jadi setiap selesai pendaftaran atau pembukaan data pasien harus cepat dikembalikan ke layar semula gitu. Baik. Nah ini pertama pelaturan ya, dilarang menggunakan handphone ya. Iya, Nanti saya malah pada saat bekerja. tertarik dengan teman-teman Iya, yang di rumah sakit ini di struktural. Gimana peraturannya sih untuk nakes di tempat ya kerja berarti kita ini? aksesnya hanya diberikan untuk petugas kesehatan yang membutuhkan informasi tersebut untuk tugasnya, dok. Anda Tidak maksud saya diberikan tadi kan akses. penggunaan HP. Apakah nakes itu boleh membawa HP di jam kerja? Boleh, dok. Tetap boleh aja ya. Tapi Kalau bagaimana? ya Dok, kalau dia kan dok ada beberapa aturan. Kalau misalnya di rumah sakit swasta lebih ketat aturannya. Kalau nakes jam kerjanya itu tidak boleh main handphone. Iya, harusnya Handphone itu begitu. cuma boleh digunakan untuk konsul pasien. Dan di IGD itu pun dibuat aturan bahwa keluarga pasien juga tidak boleh memfoto.
Misalnya foto lagi pasang Ya, infus, foto luka pasien itu tidak boleh. Ya, Ada aturannya ya. ditempel bahwa tidak boleh merekam, memfoto dan sebagainya. ya. Peraturan itu Berarti udah jelas ya. Peraturannya ke semua ya. Baik, terus apa lagi? Dok, seluruh pegawai harus disosialisasi dulu tentang apa yang disebut dengan keamanan data, dengan Ya, kemudian Ada baru lagi dok. dibuat peraturannya bahwa data ya, ini tidak boleh keluar. Ketiga ya. harus diberi sanksi sehingga Ada ini sanksi tidak itu. terjadi. Ya, Gitu, Dok. ya. Dok, kalau untuk rekam medis manual harus terkunci mungkin. Bisa nggak? Ya, 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 pakai username betul. sama password pegawai dan hanya pegawai aja yang bisa mengakses, biasanya seperti itu, Dok. Ya, ya. akses, Ya, akses. jadi kalau kita mengikuti standar akreditasi kan Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti akreditasi ya, apalagi yang puskesmas ya. Sudah, Nah, Dok. sekarang itu kan aturannya sebenarnya per tahun 2024 kemarin Desember, semua harus pindah tuh dari manual kan ke rekam medis elektronik. Nah, dan sebenarnya kan memang harusnya setiap nakes itu punya Ya, akun sama. masing-masing, ya kan? Harus punya akun masing-masing kan? Yang nggak boleh passwordnya diketahui oleh teman yang lain, sehingga nggak bisa dipakai gitu loh. Nah, itu sendiri sebenarnya sudah membantu mengurangi ya risiko itu. Nah, tadi betul kalau ada sosialisasi pelatihan gitu kan lebih baik lagi. Tapi gini dok, saya mau ngasih pemicu lain. Di dalam peraturan itu juga yang direkam medis elektronik kan bilang bahwa kita harus kerjasama dengan vendor, ya kan, untuk menyediakan rekam medis elektronik gitu. Ya. Tapi saya nggak tahu ya, apa ada teman-teman di sini yang masih pakai manual rekam medisnya? Ada yang Kayaknya masih nggak ada dok. udah Saya nggak ada ya? sudah rekam medik Baik. Nah, elektronik. baik. Dalam aturan itu kan disebutkan bahwa kita harus kerjasama dengan vendor. Dan vendornya kalau nggak salah sudah kerjasama dengan Kemenkes juga. Tapi juga di situ kan cloud-nya, database kita itu kan disimpan di cloud ya kan, yang dimiliki oleh vendor itu. Nah, gimana kira-kira menurut Bapak Ibu? Bisa aja kalau gitu dong vendornya main-main nih misalnya. Database-nya mereka yang pegang kok. Gimana kira-kira? Vendor tuh harus membuat pernyataan, Dok, bahwa tidak boleh membocorkan Bocorkan data. data itu. Ya, Harus membuat pernyataan secara tertulis ya, dan gimana? akan diberi sanksi. Sanksi, Dok. Ya, jadi harus ada MOU ya. Ya, ada Kan memang kan pernyataan. di dalam MOU itu mesti ada klausul itu ya, bahwa tiap vendor harus. Oke. Jadi untuk menjawab nomor 2 tadi bagaimana aja Bapak Ibu? Pertama tadi apa aja? Melakukan sosialisasi dok, sosialisasi terhadap tenaga medis yang bertugas. Ya, Kemudian membuat aturan ya atau SOP kerja ya. ya, Kebijakan privasi dan keamanan data, dok. iya. Terus tadi sanksi juga jangan lupa ya. Ya, Ya, memberikan Sanksi juga. sanksi. Oke. Terus apa lagi tadi terkait sama rekam medis elektronik tadi? MOU, batasan MOU, MOU ya. membuat MOU dengan vendor untuk menjaga kerahasiaan Ya, kebocoran, untuk mencegah kebocoran data dari baik. pasien. Ya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu nomor 2? Akses terbatas. Tidak semua boleh membuka Nah, ya. rekam medik. Akses Jadi sama setiap itu. ya, Makanya dikasih password itu dok. ya setiap nakes gitu ya. Ya. Oke. Baik. Ada lagi? Sudah ya? adanya sistem pelaporan insiden apabila kasus ini terulang kembali, dok. Oh, dianggap ini insiden ya? Jadinya gimana, dok? Gimana kira-kira? Terus Kebocoran data, jadinya bisa jadi bocoran insiden, data. Ya, ketidaksengajaan. bisa juga dianggap insiden ya, karena ada kejadian, jadi harus ini ya, Nanti terkait dilaporkan ya dengan dok. ya. Dan dilaporkannya kemana? Ini Dilaporkannya apa kemana? dilaporkan ke pihak manajemen
klinik bagian atau audit dulu itu biasanya dok, diaudit dulu kenapa terjadinya seperti itu. oh jadi gimana? Nomor berapa ini? Enggak, masih nomor dua. Cuman tadi Dokter Farani bilangnya dilaporkan ya dok? Iya, Soalnya jadi untuk pelaporan insiden itu maunya kita tetapkan dulu prosedurnya yang jelas tadi kan. SOP tadi yang jelas kan berarti bisa dimasukkan ke dalam SOP-nya ya untuk pelaporan harusnya sih insidennya. gitu ya, masuk di dalam item SOP-nya ya. Wajib dilaporkan setiap kejadian. Oke. Ya paling tidak ini kan nanti untuk dilakukan audit, dilakukan audit. audit ya. Ya baik. Ya tadi itu saya kira poinnya bagus juga ya pada saat kita membahas yang nomor pertama tadi eh, bahwa tadi itu ada efek tidak hanya ke pasiennya itu, walaupun kita nggak tahu ya pasiennya siapa, tapi kemungkinan juga dengan pasien yang lain kan, dengan kasus Iya, yang sama kan. kan jadi yang berasa kan jadi wah itu hari itu aku juga di klinik itu loh gitu. Itu punya aku bukan gitu, maksud saya kan jadi mempengaruhi pasien Betul. yang lain gitu. Nah, sehingga tadi yang laporan tadi itu saya kira bagus juga untuk difilekan gitu laporan itu ya. Untuk ya pembelajaran buat karyawan itu ya. Nah, sehingga ini tersangkut dengan yang nomor 3 ini. Oh, apa Pertanyaan nomor sanksi yang 3. seharusnya diberikan kepada pelaku dalam kasus ini? SP1. Wah, Waduh, SP1 itu apa dok? Aku praktek mandiri tak tahu tuh SP1. ini Ada. masing-masing tempat punya ininya sendiri-sendiri nih saya kira. Iya. Gimana sih kira-kira? Apakah ini cukup masih dengan verbal aja? Artinya verbal itu kan tidak tercatat ya. Nah, tadi ini kaitannya tadi yang Dr. Farani sampaikan kan, ini difilekan, dicatat gitu kan. Nah, nanti terkait dengan sanksinya, apakah cukup kalau udah tercatat ini, apakah harus tertulis sanksinya? Apa masih bisa verbal aja? Harus tertulis. Harus tertulis sih menurut saya. Surat peringatan pertama supaya dia ingat tidak akan mengulangi lagi. Selain itu juga bisa buat pembelajaran ke tenaga medis yang lain dok, dengan adanya SP begitu kan, jadi yang lain jadi perhatian gitu untuk lebih hati-hati ke depan. Awalnya diberi sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Jika dengan ketiga sanksi itu masih dia melakukan kesalahannya fatal, maka ya pilihan terakhir ya pemberhentian dengan tidak hormat. Tadi sanksi ringannya apa nih, Dr. Rahma? Sanksi ringannya mungkin berupa denda, dok. Wah, denda ya. Potong gaji. Jadi tidak cuma surat peringatan aja, tapi denda juga. Izin dok, kalau di puskesmas kami kalau pegawai melakukan hal yang memang seperti itu, dia biasanya dikenakan SP1, SP2 seperti yang Dr. Mariman bilang tadi. Kalau memang masih juga dilakukan, biasanya akan disuruh menghadap ke dinas seperti itu dok, kepala dinas diserahkan ya? ke instansi yang lebih tinggi dari puskesmas. Iya begitu dok. Oke. Baik ya. Sampai SP3 ya dokter, Imelda, baru dikirim ke dinas ya? Biasanya sih seperti itu, sampai SP3 masih kapus. Kalau masih juga dilakukan, biasanya dilaporkan ke dinas kesehatan, nanti dipanggil oleh pihak dinas kesehatan nakesnya seperti itu. Baik dok, thank you. Baik. Oke, ada lagi tambahan lain? Baik ya. Sudah nggak ada ya, saya kira ya? Iya dok, sudah dok. Kalau udah nggak ada, kita kayaknya yang nomor 4 kan sudah tadi ya. Iya, betul. Kita lanjutkan skenario 2 aja. Dokter menggunakan data pasien. Wah, ini dia. Dokter menggunakan data pasien untuk riset tanpa izin. Ayo, yang gantian nanti. Ini banyak dilakukan oleh mahasiswanya dok. Ya, saya bacakan aja ya. Seorang dokter ingin melakukan penelitian mengenai pola penyakit di komunitasnya. Ia mengumpulkan data dari rekam medis pasien di klinik tanpa meminta izin
atau anonimisasi data sebelum analisis. Nah, ini sebenarnya nomor satunya ini dulu ya. Apakah kita setuju nggak ini adalah pelanggaran etik nggak? Ya, setuju. Berarti yang setuju itu berarti pro ya, Dok? Itu Setuju? dok, itu Bro, bukan boleh. pelanggaran etik lagi dok. belum. Itu belum. Nah, Dokter Dok, Mariaman bilang bukan pelanggaran etik kan? itu bukan pelanggaran etik, tapi udah pelanggaran pidana itu dok. Itu Oh, mencuri malah data lebih itu. malah lebih tinggi. Mencuri Waduh, data pasien dok. Udah. Ayo kita gini dulu yang pro bahwa ini pelanggaran etik, silakan berargumentasi. Berarti yang tadi kelompoknya kontra jadi pro nih. oh yang kontras kan jadi pro. Oke. Gantian biar Ya, ya, beban Dok. beban mentalnya Beban mentalnya gantian berat, terus. Dok. Silakan. Berarti bukan pelanggaran etik karena apa? Tapi di sini memang informasinya belum lengkap ya. Apakah data rekam medis itu ada by name, ya kan? By name atau gelondongan itu loh, misalnya hipertensi berapa persen, berapa banyak, Ya, ya kan? hanya Cuma laki berapa dibagi-bagi. orang, Nah, wanita nah berapa ini orang, usia. saya malah bantuin yang di pro nih gimana? Tanpa anonimasi itu dok. Berarti namanya jelas keluar itu. Nah, tanpa Sudah tanpa anonimisasi. Oh, yang meminta benar. izin, terus nama pasien juga keluar itu dok. Oke. Ya udah, ayo silakan. Tanpa izin tuh udah masuk pidana itu dok, mencuri data. Masa sampai pidana ya, Dokter Mariaman? Ini dok, Ya dok, gimana nih mau jadi Ya. pro nih? pidana itu dok, mencuri Ya. Ya. data ini Ya. perusahaan. Berarti yang tadi pro jadi kontra sekarang, yang kontra menjadi pro. Saya Gantian. Tetap kontra. Berarti dok, Kita udah sementara. biasa jadi Berarti kontra kita dok. sekarang jadi pro nih, Oh, udah Dokter biasa Mira. jadi kontra. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Ayo, Dokter Mira apa argumennya bahwa ini tidak melanggar etik? Itu dulu deh. Baru kita setelah kita setuju akhirnya kita pelanggaran, baru prinsip etik apa yang dilanggar? Dokter ini melakukan yang Enggak, yang penting itu dulu lah. Apa arti dari anonimisasi? anonimisasi itu artinya identitasnya Anonymous. tidak disamarkan, Dok. Jadi identitasnya nggak ditukar atau nggak dihilangkan gitu, nggak diganti. Buka-bukaan tuh. Terang benderang. Jadi kalau menurut saya dok, ini bertentangan dengan hati nurani sebenarnya. Jadi dokter ini melakukan penelitian ini mungkin kondisinya emergensi. Jadi dia harus dia kan mengenai pola penyakit. Jadi ini pasti hasilnya nanti akan berdampak besar untuk komunitas. Jadi mungkin ada manfaatnya Niatnya juga baik ya, buat Dok ini. ya. Iya, niatnya baik Jadi sebenarnya. kita pikir dia berniat baik, cuma tanpa memikir panjang gitu. Yang penting aku Iya. tujuanku tuh mau membantu memperbaiki itu ya Penelitiannya kesehatan betul-betul untuk komunitas. kepentingan masyarakat. Beliau Iya. Bukan untuk kepentingan pribadi. tidak ada merugikan pasiennya. Justru ini membantu. Hasilnya itu diharapkan nanti membantu Bisa membantu komunitas lingkungan itu. komunitas. Iya, Iya. benar. Jadi Contohnya itu dok, contohnya Walaupun kasus resikonya COVID-19, ya kan? Contohnya walaupun COVID-19 resikonya kan? penjara, Dok. Ya. Dokter Mira ini ngomong gitu sambil menahan beban Dok, mentalnya juga. itu bukan membantu, ada efek politisnya. Mungkin dia membantu partai tertentu dok. Waduh, Kemana pergi ini? kok sampai ke partai-partai segala ini? Kayaknya sebagai tenaga medis ya, kalau kita lihat seorang dokter dia ngapain capek-capek melakukan penelitian hanya Iya, kalau Dok. itu Tapi hanya kan Untuk ini dia menjatuhkan pasangannya, untuk Oh menjatuhkan ya. lawan tentang kesehatan ini dok. Bisa saja kan? Sebenarnya saya pengen sekali nih meneruskan ini dari Dokter Mariaman ini. Kayaknya lebih seru nih.
Tapi nanti kita melenceng jauh. Tapi kalau di bahasa di sini sebenarnya yang cek ini di satu komunitas loh, bukan pribadi-pribadi loh. Iya benar, makanya dia dia bilang lah mungkin dia dia selidiki penyakit tertentu yang meningkat di suatu daerah. Itu kan artinya kepala daerahnya nggak peduli. Nah itu positifnya. Ya. Kalau itu negatifnya. Kalau positifnya dia mengambil angka ini untuk menonjolkan politik tertentu gitu. Mungkin kepala daerahnya jadi bagus gitu. Ngerti? Bisa jadi positif, bisa jadi negatif dengan Yes. mengambil data-data komunitas ini. Gitu. Oke. Kalau dilihat niatnya sih positif ya dok gitu. Jadi tujuannya itu baik, cuma mungkin prosedurnya belum benar gitu. Oke. Tapi kan dok, Baik. kalau kayak rekam medis itu kan hanya bisa dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien atau atas permintaan pasien sendiri seperti itu dok. Kalau kita masukkan ke dalam penelitian tanpa minta izin lagi, saya rasa sih itu prinsip etik yang Iya, dilanggar iya. kerahasiaannya sih dok. Karena kan Iya. ada undang-undang juga yang mengatur rekam medis itu wajib dirahasiakan seperti itu Iya, menurut iya. saya dok. Oke. Dok, Ya. tanya Maaf dok. dok, tapi dok kalau dari Google yang saya lihat anonimisasi itu proses melindungi informasi pribadi atau sensitif dengan menghapus atau mengekskrip pengenal yang Ya, menghubungkan namanya individu tadi data. tuh. Jadi Nama. dihapuskan datanya, mungkin Benar, jumlah benar Iya dok. data betul aja yang itu kan ininya. Benar dok. benar, Ini makanya di sini kan dia tanpa nggak melakukan. anonimisasi. Ya, Tanpa dok, tanpa meminta Tanpa izin meminta atau izin atau bukan tanpa anonimisasi, tanpa meminta izin atau anonimisasi. Iya Berarti Jadi kan benar. maksudnya, bukan Jadi anonimisasi itu gitu. maksudnya dia nggak maksudnya melakukan nggak dihapus penghapusan data datanya, dong. terbuka-buka semua rahasia identitas Iya. gini, pasien maksudnya dok. ya baik. Dok Gini Pro, Dokter Febrina. dok Jadi Pro. maksudnya gini, betul yang tadi Dokter Febrina sampaikan bahwa anonimisasi itu adalah bagian dari penjaga kerahasiaannya. Tapi maksudnya redaksi ini tanpa minta izin atau tanpa anonimisasi? Tanpa Tanpa keduanya. anonimisasi dok kalau dari kalimatnya. Iya. Tanpa keduanya gitu. Iya, Iya, mungkin masih tanpa terbuka keduanya. semuanya dok, Tanpa izin dan namanya, tanpa perlindungan identitasnya. anonim. Ya, Dok, baik. tanya dok, izin tanya dok. Itu minta izinnya harus minta izin kemana dok? Ke pasiennya. Nah, Ke Ke pasien satu-satu Ayo. pasiennya. Iya. Baik, gimana Komunitas kira-kira? loh. Ke Nah, pasien gimana tadi kira-kira? Pasien tadi Semua diberi kan dokter semua kan kesempatan minta izin ke untuk pasien dok, menyetujui atau walaupun untuk menolak dipakai penggunaan untuk data penelitian. mereka. Nah, baik. Gini dok ya, berarti Tolong. mungkin kita sudah paham lah sebenarnya ya. Sama seperti tadi Dokter Mira juga kan sebenarnya ini kan memang melanggar juga dok ya. Baik, baik. Nah, kita sekarang langsung aja masuk ke yang nomor pertama. Prinsip etik yang dilanggar tadi ada tadi kerahasiaannya, Iya kerahasiaan dok. medis ya. Mm. Nah, sekarang tadi kan sudah disampaikan oleh Dokter Ali tuh. Kan kita harus minta izin, inform consent, ya kan? Tapi betul tadi Dokter Mariaman bilang, loh ini kan komunitas. Misalkan datanya satu kecamatan. Apakah kita harus minta satu-satu? Ya nggak Itu nggak selesai-selesai dok. nggak akan selesai-selesai. Nah, gimana kira-kira? Padahal gini dok, kalau ini penelitian dan penelitian itu biasanya akan dipublikasikan, ya kan? Akan dipublikasikan. Nah, banyak jurnal-jurnal yang meminta bahwa ini harus inform consent pertama, yang kedua harus ada ethical clearance-nya. Nah, pertanyaan tadi tuh Dokter Mariaman tuh, lah kalau komunitas gimana cara izinnya? Kira-kira gimana dok? Sepertinya kalau komunitas itu sudah terbentuk suatu grup komunikasi juga pastinya dok. Ada mungkin nanti dokternya bisa minta izin langsung di WA group yang terdiri dari pasien yang komunitas tadi di dalam komunitas tersebut. Jadi sekali WA aja semua pasien bisa membalas WA tersebut. Mungkin gitu dok. Nggak mesti gitu juga sih, Dokter Farhani. Artinya komunitasnya mungkin tidak cuma komunitas prolanis misalnya ya, tetapi memang warga sekecamatan. Banyak penelitian itu yang datanya itu bahkan ribuan gitu. Oh, Hanya berarti ya.
Izin dok, berarti seperti Iya. yang tadi disampaikan Dokter Ali, kalau misalnya itu menyangkut suatu lingkungan seperti di suatu desa atau suatu Iya. kecamatan, Iya. kita hanya perlu menghadap kepada kepala desanya atau kalau itu Nah, RT ya menghadap RT supaya RT-nya hmm, yang memberi izin gitu. ya. Ya dok. Nah, misalnya bisa seperti itu. Atau Oh, misalnya kalau yang kebiasa kami lakukan, saya kan pembimbing mahasiswa juga. Biasanya kalau penelitian itu dia mesti minta izinnya itu ke Kesbangpol kalau nggak salah. Apa Kalau tuh? di Keselampuan itu apa dok? Apa itu, Dok? Kes. eh, dia adalah badan, Heeh. polnya politik apa kalau nggak salah ya. Politik itu. Nah, jadi dia di suatu badan di dinas di mana di kabupaten, ya kan, yang mengurus perizinan-perizinan termasuk penelitian. Nah, jadi Iya kalau dok, itu benar dok. udah bisa, itu bisa dianggap sebagai izinnya nanti, ethical Dok, clearance. kalau misalnya penelitian klinis di rumah sakit dok gimana? Nah, gimana juga? Ayo, kira-kira gimana, Pak? Itu ke Harus dinas ada, kesehatan kali ya dok ya? kenapa? Kalau yang tadi penelitian di rumah sakit Ya, harus kayaknya itu mesti ke tingkat lebih tinggi kali, ke dinas kali ya, atau gimana? Ada tingkatannya yang gini tahu? kalau, ya, monggo Bapak Ibu Sebenarnya mungkin ada yang mau tetap sharing di dulu. rumah sakit itulah kayak kayak kan kita sebelum melakukan penelitian tuh biasanya ada menyurati direkturnya kayak gitu kan. Ya. Artinya mereka udah menyerahkan atau memberi izin untuk mengakses data. Perlu Bapak Ibu yang diminta di rumah sakit, ke kepala daerahnya juga nggak sih, Dok? Kalau nah gimana? gitu. Ayo dokter Biasa, Rama yang di rumah ya, sakit. ya biasanya kalau kita di rumah sakit itu kalau melakukan penelitian izinnya ke direktur. Nanti direktur akan meneruskan ke bagian rekamediknya. Kalau ke dinas kesehatan itu bagian puskesmasnya. Saya kita lakukan penelitian di puskesmas, baru ke dinas kesehatan. Karena direktur Oh, sendiri sama dinas kesehatan tuh beda, Sejajar, sejajar. sejajar. oh, Kalau oh, puskesmas ke dinas kesehatan, kalau oh, rumah sakit ya ke direkturnya. Nanti oh, baik direktur dok. langsung meneruskan ke bagian rekamedik. Ya kayak kita kuliah dulu waktu S1 kan, kan sering tuh penelitiannya di rumah sakit. Biasanya cuma apa Ya, menyurati direkturnya. Iya dok, setuju dok. Ya, ya, benar. Ya, yang penting disetujui direktur dan anonimus. Itu aja yang penting. Tidak ya, boleh kita apa menampilkan identitas daripada pasien. ya, Anonimus. ya. Ya, jadi Bapak Ibu memang di rumah sakit biasanya ada komisi etik juga di situ. Biasanya nanti dari direktur itu akan menyerahkan ke komisi etik. Tapi biasanya juga ada tambahan dari komisi etik kesehatan di kampus biasanya. Jadi kalau pengurusan ethical clearance untuk penelitian tuh ada dia biasanya sekarang secara online dan komisi etiknya itu adalah biasanya dilakukan di kampus. Nah, ini sekarang dia ada peraturan baru lagi untuk penelitian-penelitian yang publikasinya itu dipublikasikan di jurnal internasional, itu yang bereputasi. Nah, dia komisi etiknya harus yang sudah terakreditasi. Nah, sementara ini yang di Jogja itu baru ada satu, itu yang di Sarjito, yang punyanya UGM. Padahal universitas kami juga sebenarnya udah punya komisi etik, tapi belum terakreditasi. Jadi tapi itu khusus untuk publikasinya yang jurnal yang internasional ya bereputasi. Baik, jadi gitu ya. Nomor satu itu tadi apa kerahasiaan pasien ya yang dilanggar. Kemudian apalagi kerahasiaan medis ya, kerahasiaan medisnya. Oke, ya mana tadi? Apalagi Bapak Ibu nomor satu tadi prinsip etik yang dilanggar kerahasiaan medis. Kemudian apalagi kira-kira? Tadi inform consent tadi ya, tanpa minta izin ya. Betul ya? Iya, Ya dok. Udah, iya dok. tanpa minta izin dulu. Tanpa minta Ya, izin. oke. Nah, jadi tadi izinnya kalau tingkatnya banyak, kita bisa lewat badan tertentu yang diakui, ya, di apa resmi, resmi diakui untuk itu ya, memberikan izin. Oke, baik.
Kemudian ada juga apa prinsip transparansi ya. Sebenarnya pasien itu juga harus tahu, atau dalam hal ini dia kan peserta penelitian itu ya, buat apa gitu kan. Nah di informed consent itu sebenarnya ada, ini untuk penelitian apa ya kan. Nanti mau diapain, apa haknya dia, apa kewajibannya dia. Kalau Baik, prinsipnya dok, confidentially, ya kerahasiaan, kerahasiaan. sama veracity dok, kejujuran. Confidentiality itu kerahasiaan ya. Tadi apa yang kedua dok? Veracity dok, kan tidak jujur dia dok, langsung mengambil data. Oh, kejujuran. Kejujuran itu artinya dia tidak bohong ya. Nah ini sih apa yang dia bohong? Tidak Dia nggak menyamarkan bohong data loh, Dok. pasien dok. Hah? Ya. Di sini kan dia nggak bohong. Kayaknya Iya, nggak dia ada tidak bohong. bohong. Enggak, Oh, maksudnya dia ini tidak menyamarkan data pasien. oh, Seharusnya kan kita itu buat ya, penelitian itu kan harus menyamarkan data pasien. ya. Itu lebih Tidak pada boleh confidential. transparansi kayak gitu. Ya. Confidentiality Bukan tadi itu termasuk ya. ke confidential. Ya. Saya kira itu ke konfidensial tuh ya. Iya, Dok. Oh, baik. Nah, terus dok, dalam etik ini, dalam konsep prinsip etik ini kan ada juga prinsip beneficence dan non maleficent ya. Tadi saya nggak tahu dijelaskan nggak oleh dokter Ali. Beneficent itu kan keuntungan, ya kan keuntungan bagi pasien. Non maleficent itu kan tidak Tidak merugikan Tidak pasien, merugikan. merugikan. tidak merugikan. Nah, dalam hal ini gimana? Kalau dengan tanpa minta izin, dengan ini gimana? Dia apakah masih ada prinsip beneficent dan non maleficent yang bisa kita bahas di situ? Hmm, Tetap ada dong. Ada dong, beneficientnya Hmm, ada. Kalau kita lihat ini ada hasil penelitiannya, nanti kan bisa untuk kepentingan perbaikan tingkat kesehatan di komunitas itu, Dok. Berarti beneficientnya ada dong. ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang sisi yang kita bahasnya. Beneficent ini dalam hal perlakuannya tadi, Yang tanpa bahwa si meminta peneliti izin itu ya, tanpa izinnya tanpa tadi. meminta izin. Berarti nggak ada Nggak dong ada. ya. Beneficientnya nggak ada. Kalau dari sisi itu Hmm. beneficientnya nggak ada, Dok. Malah ke Mal- malefisien apa? non Non maleficent maleficent. ya, Iya, malah maleficent malah justru ya, iya, malah malah merugikan malefisien, ya, betul. malah merugikan ya. Oke, baik, baik, Kak Mir, aman Kak Mir, catat Kak Mir. baik. Terus kira-kira apa lagi mungkin? Kalau Kalau sudah yang tanggung jawab dok, masuk nggak? tanggung jawab itu, Accountability. nah accountability artinya apa, dok? Bahwa Artinya, dengan tidak meminta izin dan tanpa anonimisasi itu, ya akuntabilitasnya bagaimana? itu kan dia tidak bertanggung jawab kan dok, karena dia tidak Ya, meminta izin ke ya, kliniknya, ya, langsung baik, menganalisis datanya. ya, baik. Ya, jadi sisi akuntabilitasnya juga terdampak juga ya. Oke, ya. Ya, saya kira itu udah oke itu. Nah, kalau untuk menjawab nomor dua bagaimana? Bagaimana cara menggunakan data pasien secara etis untuk penelitian? Nah, tadi juga kita udah. Tapi mau dielaborasi lagi, bagaimana kira-kira? Pertama, Berarti meminta konsen anonimisasikan sebelum berarti dok. menggunakan data. Hmm, Ya, anonimasikan. ya. Misalnya Gimana cara? nyonya S kayak gitu dok. Ya, ya. Bisa ya. Kita Iya. pakai inisial atau kode misalkan gitu ya. Izin. Jadi, ya silakan. Harus meminta izin dulu dok. Kedua Oh baru ya, minta anonimisasi. izin. Ya, minta izin ya. Artinya kalau misalkan datanya tidak banyak, ya misal masih 30 orang, kita bisa langsung ketemu. Kan kita bisa tanya, kalau dia nggak mengizinkan berarti nggak jadi, ya kan? Kita nggak Iya Iya. dok. jadi. Nah, baik. Ya, ya Nomor jadi 3 dok. misal, bagaimana? Nomor 3 dok. Nomor 3, yuk, kapan data pasien dapat digunakan tanpa izin langsung dari pasien? Nah, Untuk Nah, itu penelitian yang dong, dalam untuk keadaan edukasi. darurat. Data pasien gimana dapat. kira-kira? Kapan data pasien dok? Kalau emergensi gitu dok bisa nggak? Saat dari kuesioner, Dok. Penelitian komunitas dok.
Ya, penelitian komunitas Ya. harusnya yang kayak tadi di satu Iya, desa gitu kan, boleh langsung sama kepala desa atau sama RT RW gitu. iya, iya. Dari Artinya gini, kita ya, harus ada penyamaan persepsi dulu. Langsung itu kayak tadi ya, ada komunikasi langsung. Setuju apa tidak gitu kan ya? Itu kan komunikasi izin langsung tadi ya, gitu ya. Iya. Jadi sehingga ini tidak perlu izin langsung seperti itu. Berarti tadi komunitas tadi ya, karena Ya, sudah dengan RT RW ya kan, atau dengan badan tertentu. Jadi memang datanya banyak gitu. Oke, Data sekunder nih dok. data sekunder. Nah, betul Misalnya dalam sekunder. misalnya dalam epidemi atau wabah penyakit, Dok. Jadi untuk kepentingan kesehatan masyarakat yang mendesak. Ya, misalnya begitu, betul, dalam. betul. Jadi Ya, istilahnya apa tuh dok? Persetujuan Kondisi otoritas ya, kesehatan. ya. kondisi Jadi, Penyidikan pandemi ya. epidemiologi. dan penelitian epidemiologi. Jadi Bapak Oh, Ibu ya, kalau mau saya sharing tentang yang penelitian terkait COVID, ya. Jadi kalau penelitian itu antara penelitian kemudian selesai submit gitu ya, kita apa tuh kirim ke jurnal, biasanya tuh butuh waktu yang lama, bulanan. Kalau jurnalnya itu bagus-bagus, bulanan. Tetapi kemarin yang menarik pada saat COVID itu di jurnal-jurnal yang ternama pun hasil penelitian tentang COVID itu banyak yang cepat terbitnya, banyak yang cepat terbitnya karena memang kebutuhan akan informasi yang dianggap mendesak gitu ya. Mendesak. Nah ini kan salah satunya penelitian epidemiologi kan sepertinya itu ya untuk COVID gitu ya. Karena kita pengen tahu secara cepat informasinya. Untuk itu, nah memang khusus pakai tadi karena komunitas karena banyak kita pakai izin dari komite etik ya. Dan biasanya itu cepat kalau yang seperti tadi. Apalagi tadi udah gunakan izin langsung, tadi udah izin dari badan dan juga komite etik ya. Oke. Nah, atau juga kalau audit klinis nih Bapak Ibu. Audit klinis, kita kan misalnya ngambil data nih. Misalkan ada, saya nggak tahu di rumah sakit. Misalkan kalau kayak ada audit maternal gitu ya. Gimana nih Bapak Ibu? Misalkan, nah audit maternal kan kasusnya ya itu kan. Iya nggak? Misalnya. Jadi Bapak Ibu apa, familiar ya. Misalnya ada kematian ibu nih. Iya, iya dok. Biasa kan kita lakukan audit maternal ya. Menghadirkan SPOG, menghadirkan siapapun yang berperan di situ, ya kan? Dan kasusnya kan kita tayangkan tuh. Iya, Dok. OPM namanya Nah, dok. Autopsi. kenapa? OPM nama autopsi verbal maternal. Verbal maternal. Autopsi verbal maternal, ya kan? Ya. Nah itu dimungkinkan ya nggak tanpa izin karena memang dibutuhkan buat audit klinis ya, evaluasi pelayanan. Baik, oke, sudah Bu, Bapak. Kita bisa lanjut selesai ini. ya dok soal ini. Selesai, saya kira udah. Yang nomor 3, skenario 3. Nomor 3 mana nih? Seorang administrator klinik So- mengakses rekomendasi pasien. Saya baca ya dok. Ya, silakan. Seorang administrator klinik mengakses rekam medis pasien dan membagikan informasi kepada perusahaan asuransi tanpa izin pasien. Kayaknya udah nggak usah pakai pro kontra lah ya. Iya Iya, dok, iya. langsung banget saja dok. sesuai hati nurani dok. Sesuai Pro hati nurani aja. kontranya pasti udah muncul sendiri juga. Ini Satu, Gimana, Dok? apakah membagikan data ini diperbolehkan? Tidak. Mengapa? boleh dok, Tidak. boleh. Tuh ada yang boleh, ada yang tidak. Boleh dok. Ayo, kenapa boleh, Dr. Mariaman? Karena di klausula asuransi itu, tapi Ya, ini untuk bukan klaim klausula asuransi. pula ya. Tak boleh ini, tak boleh. Tak boleh. boleh. Kalau klaim asuransi itu dok, yang dia minta diagnosa, bukan rekam medisnya. Ya. Ya. Nggak boleh dok, nggak boleh. Oh iya, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Ayo. Ada etikanya. Karena ada etikanya. Tetapi kalau pasien itu adalah pasien asuransi tersebut, itu boleh. Untuk mengklaim ya Karena dok. Kan nggak misalnya, bisa.
Kalau saya pasiennya asuransi itu boleh diakses. Misalnya saya periksa kesehatan di rumah sakit A, asuransi Allianz kan. Itu Allianz itu resume boleh. medis, Dok. Tetap yang dikeluarkan Iya, biasanya resume resume medis, medis, bukan rekam bukan medis rekam ya. medis kita. Gini Betul, dong, betul. Setuju sama dokter ini dah. di klausul setiap asuransi itu, ingat, di klausul setiap seluruh asuransi, di situ ada terdapat satu pasal yang menyatakan dia boleh membuka rahasia medis kita di seluruh fasilitas kesehatan di dunia. Ada klausulnya itu, kita tanda tangan. Benar. Saya mengizinkan untuk membuka kesehatan saya di seluruh fasilitas kesehatan di dunia ini, di dunia. Ada Masa klausul ya? itu. Waduh. Cobalah yang punya asuransi silakan baca pelan-pelan. Ada klausulnya satu. Jadi dia berhak membuka, makanya orang yang asuransi berobat ke Singapura itu pihak asuransi boleh aja nelpon Singapura langsung. Dia minta datanya. Iya, Boleh. dia guna untuk mengklaim, jadi tidak bakal lebih ketat, segala identitas mengenai pasien pasti akan ditanya bagi pihak asuransi tersebut. Nah, itu ada satu pasal itu bahwa saya bersedia membuka rekam Itu medis saya di ditandatangan sama seluruh. pasien, Dok, nantinya. Gimana? Itu kan Ya kalau kita ikut asuransinya kita menandatangani dan sudah Iya. ada artinya di kita dalam. sudah memberikan izin. Nah, Iya, yang kita udah nggak beri boleh ini izin. kan tidak memberikan Tidak, izin itu. ya. Kalau kita Kecuali udah tanda tangan itu, Admin kliniknya itu yang langsung memberikan ke perusahaan asuransi di kasus betul ini, Dok. itu salah, itu tidak boleh. Makanya tidak boleh. Itu tak boleh. Itu Dokter tidak Maria boleh. Mandi membuat. Oke. ternyata cuma kau yang bisa meluluhkan hati bapak kau ya, Mel. Iya, Iya. warisannya mau dikasih ke aku, Kak. Itu tak Oke, boleh. nomor 2. Tapi Tidak berarti boleh tetap ya. ada pro kontra Tidak juga ya. boleh. Udah jam 4. Ayo sebelum ditarik cepetan biar selesai. Apa resiko muncul bagi pasien dan klinik dalam kasus ini? Resiko bagi pasien apa? Pelanggaran privasi, Pelanggaran privasi. Oke. penyalahgunaan data, Kerahasiaan ya. Ada lagi? langsung aja Waduh. resiko kliniknya. Udah Udah lempar ditarik nih. kita. Melanggar Udah otonomi balik lagi. pasien. Iya. Ayo Kak Oke. Mir. Otonom pasien. Tunggu. Itu sama nggak dengan pelanggaran privasi? Enggak ya? Beda. Malah. Sama. Otonom. Kalau privasi prinsip kerahasiaan Berarti confidentiality. ada poin lagi ya. Confidentiality. Iya, confidentiality. Otonom itu hak dia untuk menolak atau ikut dalam penelitian gitu. Oke. Confidentiality terus apa lagi teman-teman? Otonomi. Otonomi udah tadi. Melanggar privasi, melanggar hak otonomi, confidential. Akuntability. Malefisiensi, merugikan pasien. Ya, Apa baik. dok? Baik, Bapak Ibu sebelum selesai nih, saya terima kasih ya atas diskusinya nih. Sama-sama, Dok. Absen dulu di Sudah. chat room ya, Dok. Setelah Satu kali itu ya, baru Dok? kita penutupan. Kali kan? Absennya satu kali aja kan? Iya, Mbak? satu kali aja, Dok. Oke. Takutnya ada yang lupa. Lupa belum. Dan, Ya, makasih. ya. Kalau apakah sudah diambil foto tadi? Saya tadi terlempar dari Zoom. Tidak kedengaran. Halo. Mohon Mbak, apa udah boleh live? Ya, sebentar kita tutup dulu ya, Dok. Ya, silakan Mbak tutup. Ya. Terima kasih atas pemaparannya Dr. Alina PA dengan materi yang luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi semua peserta. Baik, kita akhiri acara ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Dr. Ali bisa bermanfaat. Saya akhiri pertemuan hari ini.
Mohon maaf bila ada salah tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Izin live. Izin Izin live. live ya. Masih Paul. Live ya, Mbak. Ya, makasih. Live. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Izin live ya, Kak. Izin live. Ya. Ya.